Halo Sobat Akuntansi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video kali ini adalah lanjutan dari penyelesaian jurnal dari siklus PD Subur. Nah, untuk video kali ini adalah video tentang transaksi nomor 11 sampai dengan nomor 20. Tetapi kali ini Ibu tidak akan menjelaskan semua transaksi, jadi hanya transaksi yang belum dijelaskan di video-video sebelumnya saja yang nantinya akan dijelaskan di video ini. Yuk kita simak. Baik, transaksi yang pertama adalah dokumen transaksi nomor 11. Nah, seperti yang kalian lihat, ini adalah transaksi retur. Kenapa? Karena pertama, keywordnya adalah nota kredit. Nah, apabila ada keyword nota kredit atau nota debit, berarti transaksi tersebut adalah transaksi retur. Nah, selanjutnya kita identifikasi apakah transaksi ini retur penjualan atau transaksi ini merupakan transaksi retur pembelian. Yang pertama, seperti biasa yang kita lihat dari kop suratnya. Nah, di sini kop suratnya adalah kop surat PT Samudra. Sedangkan company kita adalah PD Subur. Berarti, nah ini adalah kop PT Samudra yang dikirim ke PD Subur. Nah, kepada yang terhormat PD Subur, bisa dipastikan bahwa transaksi ini mulanya adalah transaksi pembelian. Karena ada keterangan nota, berarti transaksi ini adalah merupakan transaksi retur pembelian. Oke, jadi kalau misalnya penjelasan sebelumnya Ibu sempat bilang nota kredit itu biasanya untuk retur penjualan, iya benar. Nah, cuma ini bedanya nota kredit ini dibuat oleh PT Samudra, yang berarti ini merupakan retur penjualan dari penjualannya PT Samudra. Jadi transaksi ini menurut PT Samudra adalah retur penjualan. Tetapi menurut kita sebagai si PD Subur atau yang membelinya ini merupakan retur pembelian. Ingat ya, sebagai kita, company kita, PD Subur yang membeli ke PT Samudra ini merupakan transaksi retur pembelian. Oke, nah maka ini dicatat ke dalam jurnal umum. Nah, ini nantinya akan mempengaruhi kartu persediaan atau inventory card dan juga akan mempengaruhi buku besar pembantu utang karena berhubungan dengan pembelian kredit. Oke, langsung saja ayat jurnalnya adalah accounts payable atau hutang dagang sebesar jumlahnya 45.100. Kemudian PPN income, jadi ada transaksi PPN income. Nah, kenapa PPN income? Ini PPN income-nya harus kita kreditin. Kenapa? Karena mengurangi barang. Jadi kita udah beli nih, terus kita kembalikan barangnya, berarti otomatis PPN income kita juga berkurang, gitu ya. Jadi sebesar 4.100.000, kemudian yang terakhir adalah merchandise inventory-nya atau persediaan barang dagangnya berkurang. Kenapa? Lagi-lagi karena tadi kan kita sudah beli barangnya ke PT Samudra transaksi sebelumnya. Namun ada retur, artinya kita mengembalikan barang tersebut. Berarti persediaan barang dagangnya juga berkurang. Nah, hutangnya juga berkurang. Jadi, seperti ini ayat jurnalnya. Oke, baik. Pada sistem metode perpetual atau pencatatan menggunakan kartu persediaan barang dagang, maka retur pembelian tidak dicatat sebagai retur pembelian atau purchase retur. Jadi, kalau kita bahas mengenai retur pembelian di transaksi sebelumnya atau di latihan-latihan soal sebelumnya, itu biasanya kan menggunakan sistem periodik, sehingga kita mencatat sebagai retur pembelian. Atau biasa kita catat sebagai hutang dagangnya di debit atau retur pembeliannya di kredit. Tapi untuk sistem metode perpetual yang menggunakan kartu persediaan barang dagang, maka setiap ada retur pembelian, pencatatannya seperti ini. Oke, tidak mencatat retur pembeliannya secara tertulis, tapi yang dicatat adalah accounts payable atau hutang dagangnya, kemudian mengurangi PPN income jika ada, dan juga mengurangi persediaan barang dagang tentunya. Oke, transaksi selanjutnya adalah
Oke, selanjutnya kita akan masukkan ke dalam template jurnalnya. Nah, pertama-tama kita masukkan ke dalam template jurnal umum. Seperti biasa, date-nya tanggal 11, kemudian NK strip 1, nah accounts payable 45.100, PPN income. Nah, ini bisa kalian ubah menjadi PPN income ya, karena tulisan di informasi umumnya adalah PPN income atau PPN outcome. Jadi tambahkan saja. Kemudian merchandise inventory. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam inventory card-nya. Oke, ini adalah inventory card-nya. Nah, transaksi tanggal 11. Nah, ini kita bisa spill dulu. Kita bisa hide dulu. Nah, oke. Nah, ini adalah tanggal 11. Kalian bisa tulis PT Samudra, retur. Nah, seperti biasa, karena ini merupakan transaksi retur pembelian, nah awalnya adalah transaksi pembelian, maka harus masuk di bagian barang masuk atau in. Bedanya, seperti biasa, ketika retur akan kita beri minus, sama seperti retur penjualan sebelumnya. Ya, jadi masuk ke dalam in, barang masuk, kemudian kita berikan minus. Nah, harganya itu adalah sesuai dengan harga pertama kita beli, atau harga PD Samudra. Kita beli di PD Samudra berapa? Nah, kebetulan di transaksi nomor 10 ini kita beli dari PT Samudra seharga 16 juta. Berarti otomatis price-nya pun 16 juta ya. Jadi disesuaikan dengan transaksi pembelian pada perusahaan tersebut sebelumnya. Kemudian di sini minus 16 juta. Nah, di sini sehingga kuantitinya adalah awalnya kita punya 25, kemudian karena kita balikin barang minus 1 jadi 24. Nah, kemudian seperti biasa 400 juta ini dikurang dulu dari 16 juta sehingga harganya 384 juta, baru nanti dibagi, nah maka dapat hasilnya 16 juta, masih tetap 16 juta. Oke, selanjutnya adalah untuk barang satelit M30. Kita hide dulu. Ini transaksi tanggal 11 PT Samudra Retur sama. Bedanya di satelit M30 ini yang dikembalikan adalah 2 barang. Sehingga price-nya 12.500.000, total price-nya adalah minus 25 juta. Nah, sama seperti yang di atas, kuantiti sebelumnya ada 20. Kemudian kita balikan barang tersebut, artinya barang kita berkurang. Jadi, sisanya 18. Seperti biasa, price-nya dikosongkan dulu. Kemudian, kita cari total balance-nya. Nah, harganya 250 juta atau total balance sebelumnya 250 juta. Kemudian kita kurangin 25 juta karena minus, hasilnya 225 juta. Nah, dari 225 juta ini kita bagi 18, maka hasilnya dirata-ratai 12.500.000. Oke, seperti ini ya. Nah, kita balik lagi ke jurnal umum. Bedanya, untuk inventory card ini, merchandise inventory ini tidak diambil dari harga pokok penjualan yang ada di inventory card. Kenapa? Karena inventory card yang kita ambil ini hanya harga pokok penjualan, bukan pembelian. Jadi untuk merchandise inventory di sini, ketika ada pembelian ataupun retur pembelian, merchandise inventory ini bisa didapat dari selisih accounts payable dan juga PPN. Atau harga barang sebetulnya atau purchase-nya gitu ya. Jadi nggak perlu kita cari harga pokok pembeliannya di inventory, nggak perlu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam buku besar pembantu. Ada PT Samudra. Oke, ini kita hide dulu. Ini seperti biasa kita tulis retur pembelian, kemudian di debit 45.100.000 karena tadi accounts payable di CU-nya di debit, kemudian di sini ada pengurangan menjadi 258.500.000. Baik, selanjutnya adalah transaksi nomor 15. Nah, transaksi nomor 15 seperti biasa merupakan transaksi jurnal pengeluaran kas. Sekarang kita lihat apakah transaksi ini masuk ke dalam apa? Keterangannya adalah pembayaran PPN untuk bulan November 2009. Nah, seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, untuk pembayaran, segala pembayaran atau pengeluaran kas yang sifatnya bulan November, itu biasanya ada embel-embel hutang.
Misalnya ada hutang beban, hutang PPN, dan sebagainya. Nah, berarti sudah dapat disimpulkan bahwa jurnalnya adalah seperti biasa, cash in bank-nya dikredit, kemudian di debit adalah PPN payable atau hutang PPN. Nah, ini bisa kalian lihat kode akunnya di informasi di atas ya. Nah, seperti biasa masuk ke dalam jurnal kas keluar, kemudian description-nya ini ada pembayaran PPN. Jangan lupa untuk memasukkan check number-nya. Nah, di sini karena tidak ada akun sendiri mengenai PPN payable, maka kalian harus masukkan ke dalam others atau serba-serbi dengan account number 2/1400. PPN payable 1.500.000, kemudian cash in bank-nya dikredit 1.500.000. Selanjutnya adalah transaksi nomor 19. Ini merupakan transaksi langka tapi tidak menutup kemungkinan untuk dikeluarkan pada setiap siklus soal. Oke, seperti biasa, kata kuncinya adalah bukti penerimaan kas, berarti transaksi ini masuk ke dalam jurnal kas masuk. Tinggal kita lihat keterangannya. Di sini ada piutang sebesar 12 juta yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober 2009 atas nama pelanggan Prima Persada ternyata dapat dibayar kembali per tanggal tersebut sebesar 50%-nya. Oke, sebenarnya kita nggak usah ribet-ribet menghitung karena memang sudah ada perinciannya 6 juta. Nah, ini merupakan transaksi pembayaran piutang yang telah dihapuskan. Nah, biasanya kalian mempelajari ini di mata pelajaran akuntansi keuangan mengenai mekanisme penghapusan piutang. Ada dua metode, ada metode langsung dan metode tidak langsung. Nanti akan dipelajari lebih lanjut. Nah, Ibu akan mempelajari secara kulitnya saja. Jadi, kalau ada transaksi seperti ini, maka jurnalnya cash in bank seperti biasa karena menerima kas 12 juta, kemudian yang dikredit itu bukan piutang dagang, ya. Jadi, yang dikredit itu adalah allowance for doubtful debt atau cadangan kerugian piutang. Kenapa bukan piutang dagang? Kenapa masuk ke dalam cadangan kerugian piutang? Karena di sini kata-katanya adalah yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober. Jadi, piutangnya si Prima Persada ini sudah dihapuskan oleh PD Subur karena dianggap Prima Persada ini tidak mampu untuk membayar hutang. Makanya sudah dihapuskan dan dimasukkan ke dalam cadangan kerugian piutang. Nah, sehingga pada saat tiba-tiba Prima Persada bayar, maka si cadangan kerugian piutang ini yang harus dikurangkan gitu ya. Jadi jurnalnya seperti ini. Anak-anak, kita naik lagi ke dokumen transaksi nomor 13 karena tadi terlewat. Nah, untuk transaksi nomor 13, apabila ada keterangan nota kontan, maka itu pasti penjualan tunai. Apalagi kopnya adalah company kita. Nah, ini merupakan transaksi penjualan tunai. Seperti biasa, berarti masuk ke dalam jurnal penerimaan kas dan kartu persediaan. Tidak masuk ke dalam buku besar pembantu atau pembantu utang maupun piutang karena dikarenakan ini merupakan transaksi penjualan tunai dan tidak ada sangkut pautnya dengan utang piutang. Nah, ayat jurnalnya adalah cash in bank sebesar 226.600.000 jumlahnya, kemudian PPN outcome-nya adalah 20.600.000 dan sales-nya adalah 206 juta. Seperti biasa, untuk transaksi yang berhubungan dengan penjualan, maka pasti ada cost of goods sold dan merchandise inventory. Nah, ini kita bisa lihat dari inventory card-nya. Oke. Untuk transaksi penjualan tunai, kita bisa tulis seperti ini. Nah, kemudian cash in bank-nya 226.600.000. Kemudian untuk others, jadi untuk cost of goods sold sama merchandise inventory-nya ini masuk ke dalam others ya. Karena biasanya kan kalau misalnya di jurnal penjualan itu ada COGS. Nah, ini kan karena penjualan tunai masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Dimasukkan ini cost of goods sold-nya, kemudian ini merchandise inventory-nya. Nah, untuk penjualan tunai kalian bisa hitung dulu seperti biasa di inventory card berapa harga pokok penjualannya. Oke, kemudian di bagian others ini juga ada PPN outcome-nya 27.600 dan juga ada sales-nya 206 juta. Selanjutnya adalah dokumen transaksi nomor 20. Ini merupakan dokumen faktur. Nah, bisa kita lihat di sini ada PT Sumber Makmur, berarti di sini merupakan faktur pembelian. Nah, seperti biasa, ketika ada pembelian, maka otomatis biasanya akan ada perubahan harga di inventory card. Nah, ini akan masuk ke dalam jurnal pembelian, kartu persediaan, dan juga buku pembantu utang. Nah, kalian bisa lihat di sini jurnalnya adalah merchandise inventory seharga 370.800.000, PPN income-nya 37.080 dan accounts payable 400.